saya ingin menyampaikan poin bahwasanya selama seorang itu beriman, meskipun kelihatannya buruk terjadi pada dia, bahkan ketika dia melakukan dosa, yakinlah di balik ketetapan Allah itu yang terbaik. Ini contoh tadi Nabi Adam alaihissalam. Contoh lagi yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, contohnya Nabi Musa alaihissalam. Musa alaihissalam sudah kita sebutkan dalam banyak kajian. Ketika ibunya melepas dia di sungai Nil, ya, ternyata ujungnya adalah kebaikan. Ya. Di antaranya ketika Nabi Musa alaihissalam keluar dari kota Mesir. Fakharaja minha khaifan yataraqqab. Nabi Musa karena dikabarkan innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluk fakhruj inni laka minan nasihin. Ada seorang lapor, wahai Musa, ingat Fir'aun dan pembesar-besarnya sedang rapat dan mereka ingin membunuhmu. Pergilah kau dari Mesir, sungguhnya aku nasihati engkau. Maka Nabi Musa tanpa persiapan fakharaja minha khaifan yataraqqab, maka dia pun kabur meninggalkan kota Mesir. Yataraqqab itu khawatir. Sini mungkin ada tentaranya Fir'aun, mungkin dari sini tentaranya Fir'aun yang nangkap dia khawatir. Yataraqqab. Akhirnya pergilah dia meninggalkan segala kemewahan kehidupannya yang dia adalah anak angkat Fir'aun. Dia pergi kemudian menuju ke Madian. Jadi penggembala kambing di sana. Tapi ternyata subhanallah Allah ingin kebaikan baginya. Akhirnya dia menikah dengan seorang wanita soleha. Dia punya mertua yang soleh, punya kehidupan baru. Penggembala kambing, ternyata dengan menggembala kambing dia bisa mengatur, dan setiap nabi pasti penggembala. Akhirnya dia diangkat menjadi seorang rasul. Subhanallah, ternyata di balik keluarnya dia dari kota Mesir ternyata mendatangkan banyak kebaikan bagi Musa alaihissalam. Contoh menarik juga. Ketika Nabi Musa alaihissalam kabur dengan Bani Israel meninggalkan Fir'aun karena mereka ingin dibunuh oleh Fir'aun, maka dia pun pergi sampai akhirnya terjebak di hadapan Laut Merah. Ya. Falamma tara'al jam'ani, di waktu fajar menyingsing, falamma tara'al jam'ani, ketika dua pasukan saling melihat, itu pasukan Fir'aun dengan balantaranya yang banyak tapi masih jauh. Dan kaum Nabi Musa melihat, falamma tara'al jam'ani, dua kumpulan saling melihat, qala ashabu Musa inna lamudrakun. Kata pengikut Nabi Musa, kita bakalan ketangkap. Mau kemana kita? Ke depan Laut Merah, ke belakang musuh, kita enggak bisa kabur. Kata Musa, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Sekali-sekali tidak. Allah bersama aku dan dia akan beri petunjuk kepadaku. Intinya akhirnya Nabi Musa memukulkan tongkatnya, kemudian laut terbelah. Wa faraqna bikumul bahra fa anjaynakum aghraqna alu fir'auna wa antum tanzurun. Maka kemudian Allah buka lautan, kemudian Nabi Musa dan kaumnya melewati lautan tersebut. Bukan ini yang menjadi perhatian kita. Ini masih mukaddimah. Berjalan Nabi Musa dan kaumnya, Fir'aun sampai ketika Nabi Musa tiba di ujung, Fir'aun dan balantaranya sampai di tepi apa namanya? Di tepi sungai, di tepi Laut Merah tersebut. Ya. Jadi Nabi Musa sudah sampai di ujung bersama, sudah selamat semuanya. Fir'aun baru tiba di tepi laut tersebut. Tentu Fir'aun dia mikir dua kali mau masuk ya. Nanti kalau lautnya tenggelam lagi. Sementara apa pikiran Nabi Musa ketika Nabi Musa selamat? Nabi Musa ingin segera menutup laut kembali. Dia ingin mukul, kemudian laut kembali lagi, sudah Fir'aun akan ketakutan, kemudian sudah lolos. Ini pikiran Nabi Musa. Dia memilih untuk memukul kembali tongkat ke laut supaya laut tertutup sehingga selamat dia. Tapi ternyata Allah punya pilihan lain yang Musa tidak tahu. Kata Allah, watrukil bahra rahwan innahum jundum mughraqun. Kata Allah, watrukil bahra rahwan, biarkan lautan jangan dipukul, biarin aja. Fir'aun yang tadinya mau masuk ragu-ragu, ketika dia melihat lautan masih tetap ke atas, air mengalir ke atas dan tanah menjadi yabasan, menjadi kering. Tadinya dia ragu, ketika dia melihat laut tidak turun-turun, ini berarti tidak akan turun laut tersebut. Akhirnya dia memberanikan diri untuk maju. Padahal tadi idenya Nabi Musa sudah pukul lautan tertutup, Fir'aun sudah pulang sana. Yang penting dia selamat. Tapi ternyata Allah punya pilihan yang lebih baik bagi Musa dan pengikutnya. Kata Allah, watrukil bahra rahwan, biarin laut tersebut, jangan dipukul dulu.
Sehingga akhirnya Fir'aun pun masuk. Fatajallada Fir'aun, kata Ibnu Katsir, Fir'aun kemudian sok jagoan, padahal dia juga cemen, tapi dia karena mengaku sebagai Tuhan, dia masuk ke dalam. Ketika dia masuk, dia mengatakan, wahai kaumku, sungguhnya aku Tuhan, lihatlah laut terbelah untukku. Ayo semua datang, ini semua masuk. Ketika semua sudah masuk dalam lautan, baru Allah menyuruh mukul lautan kedua kali. Dipukul tertutup, maka mereka pun mughraqun, mereka pun tenggelam. Dan ada faedah, wa antum tanzurun. Wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Kata Allah, kami tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya, wa antum tanzurun, dan kalian melihat bagaimana tenggelamnya mereka. Jadi pilihan Allah yang terbaik. Kalau Musa harus memilih, dia tadi ingin mukul segera biar laut tertutup, tapi Allah punya pilihan lain. Agar Fir'aun dan bala tentaranya binasa. Ini ketetapan yang terbaik bagi Nabi Musa, ketetapan terburuk bagi Fir'aun. Ini semua ketetapan Allah. Tapi ketetapan ini terbaik bagi Musa dan pengikutnya. Ini ketetapan terburuk bagi Fir'aun dan bala tentaranya. Sejak saat itu Nabi Fir'aun disiksa oleh Allah dalam alam barzah sampai hari kiamat kelak. Ya. Makanya saya bilang Allah lebih tahu tentang apa yang terbaik bagi kita. Demikian juga misalnya kisah Rasulullah SAW. Kisah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW dalam perang Badar, ya. Para sahabat tidak ingin perang melawan Abu Jahal. Wa idh ya'idukumullahu ihdat ta'ifataini annaha lakum wa tawadduna ana ghairu dzati syaukati takunu lakum. Ketika Allah menyatakan kalian akan pasti menang, kalian akan melawan salah satu dari dua musuh dan kalian akan menang. Ya. Dan kalian ingin yang kalian lawan adalah pasukannya Abu Sufyan. Ini kisah sederhana perang Badar ketika Abu Sufyan datang dengan bawa 40 pengawal dengan bawa emas yang sangat banyak, kalau nggak salah 200 kg emas, 50 berapa ribu dinar ya. Kemudian Nabi ingin mencegat Abu Sufyan untuk mengambil hartanya. Dan para sahabat semangat. Makanya Nabi cuma bawa sebagian sahabat, ada yang izin pulang untuk minta bawa tunggangan, katanya enggak usah, yang siap aja jalan. Akhirnya yang jalan cuma 315 atau 319. Dan jumlah 319 ini sudah cukup untuk melawan 40 pengawal Abu Sufyan. Ternyata Abu Sufyan dengar Rasulullah SAW ingin datang, maka dia kabarkan Abu Jahal. Abu Jahal pun datang dengan 1000 pasukan. Para sahabat enggak tahu nih, sementara mereka berjalan menuju Badar, apa yang akan mereka lawan? Apakah mereka akan melawan Abu Sufyan yang cuma 40 pasukan, ataukah mereka akan melawan Abu Jahal yang 1000 pasukan? Dan mereka inginnya melawan Abu Sufyan karena mudah. Udah mudah, kemudian dapat emas 200 kilogram, enak. Jangan sampai melawan Abu Jahal 1000 pasukan dengan pasukan yang penuh. Makanya Allah mengatakan wa tawadduna anna ghairu dzati syauki takunu lakum. Sementara kalian inginnya yang dilawan adalah pasukan Abu Sufyan, bukan Abu Jahal. Dari sisi apa? Abu Sufyan pasukannya cuma 40 orang. Hartanya banyak. Semua perdagangan Quraisy ketika itu dibawa oleh Abu Sufyan. Harta orang Quraisy semua di situ. Jadi sudah musuh sedikit, untung banyak. Daripada Abu Jahal 1000 pasukan, pasukan persenjataan lengkap. Harta yang diperoleh tidak banyak. Ya kalau disuruh pilih, mending pilih ini. Makanya Allah mengatakan wa tawadduna anna ghairu dzati syauki takunu lakum. Makanya kalian ingin dapat pasukan yang lemah. Ya. Ternyata ya, Allah mentakdirkan mereka melawan Abu Jahal yang mereka tidak sukai. Ya. Ternyata mereka melawan pasukan yang lebih berat dan akhirnya mereka menang dan akhirnya jadilah peristiwa tersebut dengan Yaumul Furqan. Ternyata faedahnya lebih banyak. Mereka menjadi peserta perang Badar, menjadi sahabat yang terbaik. Sahabat yang terbaik adalah peserta perang Badar. Mereka dijamin surga. Hari perang Badar disebut hari Yaumul Furqan, hari pembeda antara hak dan batil. Situlah kemudian Islam menjadi jaya. Orang-orang kabilah-kabilah lain kemudian segan kepada Islam. Kenapa Islam bisa mengalahkan Quraisy yang paling sombong ketika itu? Ternyata pilihan Allah yang terbaik. Sama seperti ketika Nabi SAW harus keluar dari kota Mekah. Rasulullah SAW keluar dari kota Mekah. Bukan senang-senang. Rasulullah SAW sedih harus meninggal kota Mekah. Beliau bertahan berdakwah di kota Mekah. Sampai sebagian sahabat dibunuh. Sampai sebagian harus berhijrah ke negeri Habasyah. Rasulullah bertahan. Karena ini kampung halamannya. Ka'bah di situ. Rumahnya di situ. Istrinya di situ, meninggal di situ, anak-anaknya lahir di situ, semuanya di kota Mekah. Nostalgia yang indah semua di kota Mekah.
tapi ternyata tidak menyenangkan. Mereka ingin bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang senang kemudian kabur, dikejar-kejar, sembunyi dalam gua Jabal Thawr? Semua tidak menyenangkan. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari kota Makkah, Nabi mengatakan, "Innaki la khairu ardillahi wa ahabbu ardillahi ila Allah." Wahai kota Makkah, sungguhnya engkau adalah negeri yang terbaik, negeri yang paling dicintai oleh Allah. Laula anna qaumaki akhrajuni ma kharajtu minki. Kalau kaummu tidak mengusirku, aku tidak akan keluar. Rasulullah meninggalkan kota Mekah dengan sedih. Tapi ternyata Allah punya rencana yang lebih baik. Ternyata Nabi beri kota Mekah, mendirikan daulah Islamiyah, kemudian akhirnya menaklukkan Jazirah Arab. Ini semua dimulai dari hijrahnya Nabi meninggalkan Mekah ke Madinah. Secara sebab, kalau bukan karena hijrah, ya tentunya semua diatur oleh Allah. Tapi secara sebab, kalau bukan karena hijrah, tidak akan terjadi negara Islam. Tidak akan tegak negara Islam. Tidak akan dikuasai kota Mekah. Tidak terjadi Fatu Makkah, penaklukan kota Mekah. Ini semua menunjukkan bahwasanya pilihan Allah adalah yang terbaik. Ya. Dan banyak kisah-kisah yang sudah pernah saya sampaikan dalam pengajian lain. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam, kisah Nabi Musa dalam sisi yang lain. Ya. Kisah hadisatul ifk, kisah Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan banyak ya. Saya tidak ingin mengulang karena sudah pernah saya sampaikan di kajian yang lain. Demikian dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam betapa banyak ya. Demikian Al-Qur'an seperti kisah siapa? Kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menikah dengan Zainab bintu Jahshin ya. Yang Allah abadikan dalam surat Al-Ahzab ya. Itu juga kisah yang menarik, sudah pernah saya sampaikan juga ya. Kemudian juga dalam hadis-hadis Nabi misalnya tentang Ummu Salamah radhiyallahu taala anha yang meninggal suaminya Abu Salamah, lantas dia berdoa kepada Allah, akhirnya Allah menggantikan dengan suami yang lebih baik yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh kisah seperti dalam hadis juga kisah Fatimah bintu Qais ketika dia dilamar oleh Muawiyah bin Abi Sufyan dan di Abu Jaham, kata Rasulullah, jangan nikahi mereka berdua, nikahilah, ingkahi Usama. Usama seorang budak, bekas budak, bapaknya budak, bekas budak, dan dia berkulit hitam, secara fisik kurang menarik, ya, dan tidak terkenal, bukan Quraisy. Secara fisik kurang menarik, secara nasab bukan Quraisy, beda dengan Muawiyah Abu Jaham. Tapi Rasulullah mengatakan, ya Fatimah, nikahilah Usama. Akhirnya ketika nikah, ternyata banyak faedah yang dibalik itu karena dia memilih pilihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak sekali Allah sebutkan contohnya dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis, kisah-kisah dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan untuk mengokohkan kita bahwasanya pilihan Allah yang terbaik. Dan ini ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menekankan kepada kita bahwasanya kita hanya bisa berusaha, ikhtiar. Agar kita tahu bahwasanya pilihan Allah yang terbaik bagi kita, kita harus ikhtiar, kita ikut prosedur. Karena saya sudah sebutkan tadi, syarat agar kita mendapat pilihan terbaik, kita harus beriman. Kalau tidak beriman, tidak berlaku. Bisa jadi kita diberikan ketetapan yang buruk. Makanya agar kita bisa memastikan ketetapan Allah yang terbaik, kita ikut prosedur. Prosedur gimana? Ikhtiar, bahasa kita. Yaitu badlul asbab. Kalau bahasa Arabnya badlul asbab, orang terjemahkan dengan bahasa Indonesia dengan ikhtiar, itu berusaha. Berusaha berdoa. Kata Nabi SAW, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah, wala ta'jazanna. Semangatlah melakukan apa yang terbaik bagimu, lakukan apa yang ihris ala ma yanfa'uka. Semangatlah engkau melakukan apa yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah, minta tolong kepada Allah, wala ta'jazanna, dan jangan malas. Fa in asabaka syai', kalau kau sudah berusaha ternyata menimpamu perkara yang kau tidak sukai, fala taqul law anni fa'altu kadza wa kadza lakana wa kadza wa kadza. Jangan katakan coba tadi kalau saya begini, kalau saya begini. Fa inna law taftahu amal syaitan. Karena perkataan seandainya ini membuka pintu syaitan. Walakin qul, tapi katakanlah qaddarallahu ma syafa'al. Takdir Allah dan apa yang Allah lakukan, apa yang terbaik. Jadi kita harus ikut prosedural, bertakwa kepada Allah, berikhtiar, berdoa kepada Allah, apapun yang terjadi itu yang terbaik. Bahkan meskipun datang dalam bentuk musibah. Bukankah Nabi SAW mengatakan, idza arada man yuridillahu bi khairin yusib minhu. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, Allah timpakan musibah baginya. Allah timpakan musibah
baginya. Bahkan dalam seorang tatkala terkena musibah, ya, pasti ada kebaikan di balik itu. Pasti ada kebaikan di balik itu. Cuma kita enggak tahu. Seandainya dibukakan perkara gaib, kamu kalau dapat nikmat ini bakalan kamu celaka, kamu begini-begini, tentu kita akan pasrah. Tapi kita enggak tahu perkara yang gaib. Bisa jadi ketika kau dapat musibah, ternyata Allah ingin malingkan kau dari keburukan yang lebih parah. Bisa jadi tatkala kau terkena musibah atau tidak berhasil, Allah ingin menyediakan bagi engkau kenikmatan yang lebih daripada itu. Ini itu banyak, kita enggak perlu, artinya kita mengalami hal tersebut. Kita cita-cita pingin di sini, ternyata Allah pindahkan ke tempat yang lebih afdal. Kita terkena musibah ini, ternyata kita sadar kita tidak diterima. Ternyata kalau kita diterima mungkin lebih parah, kita enggak tahu. Namun Allah tidak mengungkapkan itu hal gaib. Terkadang Allah tampakkan hikmahnya, cepat atau lambat. Terkadang Allah tutup. Hanya kita bisa tahu tatkala kita sampai di akhirat. Maka tidak ada jalan terbaik kecuali kita pasrah kepada Allah. Seringlah kita mengatakan, Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, fa aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Wahai Hayyu Ya Qayyum, wahai yang Maha Hidup. Kalau Allah Maha Hidup berarti Allah mengetahui apa yang kita lakukan semuanya. Ya Qayyum, yang mengurusi segala sesuatu. Yang tidak ada yang bisa tegak kecuali yang mengurusi Allah Subhanahu wa taala. Ya Qayyum, birahmatika astaghith, dengan rahmatmu kasih sayangmu kepadaku, kepada makhluk, kepadaku, astaghith, aku mohon pertolonganmu. Faslih li sya'ni kullah, perbaiki segala urusanku. Ini urusanku banyak, urusan dengan anak, urusan dengan istri, urusan dengan tetangga, urusan dengan dakwah, urusan dengan rakyat, dengan penguasa, banyak sekali urusan. Fa aslih li sya'ni kullah, perbaiki segala urusanku. Wala takilni nafsi tarfata ain, jangan kau serahkan urusanku kepada diriku meskipun hanya sekejap mata. Jangan, karena kita enggak tahu maslahat kita. Kita enggak tahu apa yang terbaik bagi kita. Jangan sekali-sekali kita serahkan pede dengan diri kita, serahkan kepada Allah. Kita hanya ikhtiar berusaha. Kalau kita sudah bismillah, kita serahkan kepada Allah. Kita namanya tawakal. Ikut prosedur agar ketetapan Allah yang terbaik. Bahkan ketika mau tidur, kita ikrarkan hal ini. Kita mengatakan sebelum tidur, di antara doa sebelum tidur. Ini doa yang terakhir diucapkan sebelum tidur. Di antara doa apa namanya? Di antara doa tidur ya. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik. Ya. Wajjahtu wajhi ilaik. Wa fawwadtu amri ilaik. La malja wa la manja minka ila ilaik. Amantu bikitabika alladhi anzalt wa binabiyika alladhi arsalt. Ini doa yang kata Nabi ucapkan terakhir sebelum kau tidur. Para ulama mengatakan doa ini kalau kita sempat doa ini terus kita ngomong-ngomong lagi, ulangi lagi. Sebelum tidur baca doa ini terakhir. Doa tidur kan banyak. Bisa jadi 10 doa tidur. Allahumma qini adzabaka yauma tab'atsu ibadak. Bismika Allahumma ahya wa amut ya. Amutu wa ahya. Subhanakallah rabbi bika wada'tu jambi wa bika arfa'uhu in amsakta nafsi faghfir laha wa in arsaltaha fahfadh bima tahfadzu bihi ibadaka salihin. Baca ayat kursi, baca 3 kul. Banyak doa mau tidur, tapi di antara doa yang terakhir kau baca tadi Allahumma aslamtu nafsi ilaik. Ya Allah, kuserahkan jiwaku kepadamu. Wajjahtu wajhi ilaik, dan aku arahkan wajahku kepadamu. Walja'tu dhahri ilaik, aku serahkan punggungku kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaik, aku serahkan urusanku kepadamu. La malja wala manja minka ilaik, tidak ada tempat lari kecuali kepada Engkau. Amantu bi kitabika alladhi anzalt, aku beriman kepada Al-Qur'an yang kau turunkan. Wa bi nabiyyika alladhi arsalt, dan aku beriman kepada nabimu yang kau utus. Kemudian tidur. Artinya sampai kita mau tidur, kita mengikrarkan, menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya ikhwan dan akhwat yang rahmatillah Subhanahu wa taala, ya. Yakinlah kalau kita beriman, bertakwa kepada Allah, maka itu keputusan yang terbaik. Harus husnudzan kepada Allah. Jangan sampai suudzon, ya. Jangan sampai suudzon. Ingat Tuhan kita Al-Hakim yang Maha Bijak, pasti Dia melakukan yang terbaik. Wasyarru laisa ilaik, tidak ada keburukan kembali kepada Allah, segala ketetapan yang terbaik. Dan Dia adalah Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Dan Dia adalah Maha mengurusi segalanya, ya. Dan Allah berfirman dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi falyadhunna bi abdi ma syaa. Aku berdasarkan persangkaan hambaku. Hendaknya sang hamba berprasangka kepadaku sesuai dengan yang dia inginkan. In dhanna bi khairan falahu, kalau dia berprasangka baik bagi dia kebaikan. Wa in dhanna bi syarran falahu, kalau dia berprasangka buruk tentangku maka bagi dia keburukan. Sering-seringlah kita istikharah. Kita ini lemah, tidak tahu.
apa yang terbaik bagi kita. Kita menyangka harta banyak adalah yang terbaik bagi kita, ternyata buruk bagi kita. Kita menyangka jabatan terbaik bagi kita, ternyata membinasakan, menghancurkan rumah tangga kita. Banyak hal yang kita perkirakan baik tidak baik. Jadi istikharah dan istikharah. Istikharah dan istikharah, makanya karena Nabi SAW yu'allimuna al-istikharah fil umuri kulliha kama yu'allimuna suratan minal Qur'an. Dalam hadis Jabir bin Abdullah kalau tidak salah, dia berkata Rasulullah SAW mengajarkan kami untuk istikharah dalam segala urusan sebagaimana Nabi mengajarkan Al-Quran. Dalam segala urusan kita disuruh istikharah. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja.